Kobaran api muncul dari dalam saluran air di Jalan Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Api yang berasal dari kebocoran pipa gas membuat warga sekitar terkejut. Sejumlah petugas pemadam kebakaran memadamkan api untuk mencegah api semakin membesar. Diduga kebocoran pipa gas disebabkan pipa yang sudah berkarat. C65 atau kebakaran itu terjadi karena ada kebocoran gas atau apa itu pipa gas yang ada di gorong-gorong yang mana untuk mensuplai ke masyarakat gitu aja. Itu tadi sempat mengeluarkan api berarti Pak? Untuk api luar biasa tadi memang sampai kami mengerahkan dengan 10 unit pemadam kebakaran dan untuk pemadamannya menggunakan tepol. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Polisi dari sektor Taman Sari memasang garis polisi agar lokasi pipa gas bocor tidak didekati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Emak-emak menggeruduk kantor Polsek Medan Labuan. Mereka menuntut kejelasan proses hukum 2 sopir truk yang menutup jalan dan memicu kericuhan Oktober tahun lalu. Kantor Polsek Medan Labuhan ini digeruduk sejumlah emak-emak bersama warga Jalan Nipon, Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut kejelasan proses hukum 2 sopir truk yang diduga merupakan provokator penutupan jalan pada Oktober tahun lalu. Kedua pelaku saat itu diduga sengaja menutupi jalan menggunakan truk trailer sehingga memicu kemarahan warga. Kedua sopir truk kemudian diamankan ke Polsek Medan Labuhan. Namun hingga kini tidak ada perkembangan proses penyidikan terhadap kedua pelaku. Jadi kita ingin minta kejelasan lebih lanjut terkait 2 pelaku yang diamankan pihak Polsek yang pada tanggal 21 Oktober dahulu terkait tentang adanya dugaan tindak pidana melintangi jalan umum dengan menggunakan truk trailer. Jadi di sini kami minta bagaimana proses hukum terkait 2 pelaku yang telah diamankan oleh pihak Polsek Medan Labuhan. Sebelumnya Oktober tahun lalu warga memprotes dan melarang truk pengangkut barang untuk melintas di Jalan Pasar Nipon karena dianggap membahayakan keselamatan anak-anak. Protes warga direspon oleh 2 sopir truk yang sengaja memarkir truk trailer di tengah jalan hingga kericuhan tidak terhindarkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Terdakwa pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk dibagikan kepada korban. Dalam sidang terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kajati Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat karena menilai ini adalah kejahatan luar biasa. Heri Wirawan dituntut hukuman mati serta kebiri kimia dan restitusi. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa serta merampas harta kekayaan yang nantinya dilelang untuk digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Perbuatan yang terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius. The most serius. Kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manur Huda, kemudian Parakan Saat, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Komplek Bagasatwa, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, dan hasilnya serahkan pada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Sebelumnya terkuak bahwa Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, telah memperkosa 12 santriwati yang ia didik. Pelaku memerkosa para muridnya hingga hamil dan bahkan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Tim
Tim kuasa hukum Ferdinand Huta Heian akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Selain karena tulang punggung keluarga, penangguhan penahanan juga atas dasar riwayat penyakit khusus yang diderita Ferdinand. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan, kuasa hukum Ferdinand Huta Heian berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Selain karena tulang punggung keluarga, penangguhan penahanan juga didasari riwayat penyakit khusus yang diderita Ferdinand. Kita akan lakukan permohonan penangguhan penahanan karena tentu klien kami ini ada riwayat sakit ya, sehingga mungkin permohonan penangguhan itu penting untuk kita ajukan. Tersangka mantan politikus Partai Demokrat ini dijerat dengan Undang-Undang ITE atas kasus ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media sosial. Telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan untuk tindak lanjut penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penyidik menahan Ferdinand selama 20 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi hingga kini masih memburu keberadaan pelaku penendang sesajen di lokasi bencana erupsi Semeru. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres Lombok Timur, tempat asal pelaku. Aksi seorang pemuda yang membuang dan menendang sajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur berbuntut panjang. Kepolisian Resor Lumajang hingga kini masih memburu pelaku dan juga merekam video. Pelaku diketahui berinisial HF yang merupakan warga Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Seseorang dengan inisial HF tersebut kita akan lakukan koordinasi. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Polres tempat di mana orang tersebut diketahui. Selain memburu pelaku hingga ke Lombok Timur, polisi juga mencari keberadaan pelaku di sekitar Lumajang dan perbatasan Malang. Di samping itu, Polres Lumajang didukung tim Cyber Troops Polda Jawa Timur juga menelusuri jejak digital media sosial pelaku. Video pembuangan dan penendangan sajen di lokasi bencana erupsi Semeru viral di media sosial. Tidak hanya dikecam, pelaku juga dilaporkan ke polisi karena mencederai kerukunan antar umat beragama. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi maskapai Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.